Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 22 Maret berjudul All Out bagi Tuhan. Mengapa orang tidak all out? Ya, tidak segenap hidup atau tidak habis-habisan bagi Tuhan. Karena mereka tidak mengerti bahwa kekristenan bukanlah agama atau tidak dapat disejajarkan dengan agama. Ya. Agama yang diajarkan pada umumnya menyediakan janji-janji yang dapat melewati kehidupan dengan lebih nyaman di bumi. Dengan menganut suatu agama, Allah yang ditawarkan oleh agama tersebut akan memberikan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Allah yang dipercayai oleh suatu agama dapat menjadi andalan untuk mengatasi semua masalah. Kekristenan tidak begini, bukan begitu. Diawali dengan penerimaan atau menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dijadikan anak-anaknya. Lalu kita dilatih untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Itu saja, saudara. Jadi jangan dibayangkan ya, dengan menjadi anak Allah kita seperti masuk sebuah taman yang indah, yang nyaman. Oh enggak, justru kita akan melewati dan mengalami perjuangan, saudara. Ya, jadi bisa timbul pertanyaan, kalau kekristenan tidak menjanjikan bantuan untuk hidup hari ini atau dunia sekarang, untuk apa menjadi Kristen? Nah, ini dia. Ya kalau ikut Tuhan Yesus menderita untuk apa? Nggak usah. Harus ditegaskan bahwa kekristenan adalah usaha untuk mengumpulkan harta di surga, bukan harta yang di bumi. Dalam hal ini kita ditantang untuk memilih harta dunia atau harta di surga. Paulus menyatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Paulus dalam kesaksian hidupnya mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara melihat di sini apa yang terjadi, saudara? Bahwa kita ini sudah mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jadi tidak heran kalau Paulus mengatakan ia tidak mengirukan nyawanya. Ya udah mati. Yang penting dia mencapai garis akhir. Dia sudah mati. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman hidup seperti Paulus? Sudah mati. Jadi nggak tersinggung lagi, dilukai, tidak balas dendam, ya kan? Mestinya begitu. Sudah mati. Tidak tertarik lagi dengan keindahan dunia. Ya kita butuhlah kendaraan, mobil, rumah, dan lain-lain. Jika Tuhan beri, ya kita nikmati untuk supaya kita bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya kalau kita nggak punya rumah, kita numpang-numpang orang, yang nggak bisa lah kita melayani Tuhan dengan baik. Tidak jadi kesaksian, saudara. Jadi ini penting untuk diketahui, saudara. Mati. Kalau kita berani mati, kita baru bisa all out. Paulus merupakan teladan dari seorang anak Allah yang berani all out bagi Tuhan. Kalau seorang pelaku bom bunuh diri berani all out demi keyakinan atau ideologinya, mengapa orang percaya tidak berani all out demi keyakinannya bahwa Yesus telah mati bagi kita, sehingga patutlah kita mati bagi Dia? Wah, mesti begitu, all out. Dia sudah mati untukku, aku sekarang mau mati untuk Dia. All out. Paulus juga mengatakan begini, saudara, terkait dengan all out ini ya. Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan
Goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudaraku, ini penting. Kalau seorang pelaku bom bunuh diri berani all out, kenapa kita tidak berani all out? Ini bukan berarti saya menganjurkan Anda bunuh diri dengan menjadi menjadi pelaku bom bunuh diri. Jelas itu salah karena mendatangkan bencana. Tetapi kita mau all out untuk Tuhan. Irama hidup all out bagi Tuhan harus merupakan irama yang biasa terselenggara, irama yang menyatu dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini dan menjadikan Tuhan sebagai segalanya. Akhirnya, kalau seorang sudah biasa all out bagi Tuhan, maka ia tidak bisa lagi hidup tidak all out. Di sini seseorang barulah dapat sejalan dengan Tuhan. Ibarat kendaraan kecepatannya makin seimbang. Seimbang dengan Yesus. Kalau misalnya Yesus 100 km, kita baru 30 km, waduh kita nggak bisa ikuti dia. Tapi makin hari makin cepat, kita bisa mengimbangi Tuhan. Moral karakter kita harus agung, supaya kita bisa mengimbangi keagungan karakter Allah. Alkitab menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Yakobus yang mengatakan ini. Hal yang harus kita perkarakan adalah perbuatan apakah yang ada pada kita yang menunjukkan iman kita. Ya, bila tidak ada tindakan apa-apa berarti belum memiliki iman. Jadi iman bukanlah sesuatu yang abstrak, tak terbukti. Iman memiliki perwujudan, yaitu tindakan yang konkret. Ini iman. Ketaatan Abraham menuruti perintah Allah untuk meninggalkan Ur Kasdim dan ketaatannya bersedia mengorbankan Ishak, anak satu-satunya di hari tuanya, bukti daripada integritas Abraham yang rela kehilangan apapun dan siapapun demi melayani perasaan Elohim Yahweh, Allah yang dia sembah. Ini namanya all out, ketaatan all out. Dan Yesus sendiri memberi teladan kepada kita. Yesus mati di kayu salib, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebuah tindakan all out untuk Bapa di surga. Kalau kita mengaku anak-anak Abraham, kita harus contoh Abraham yang all out. Kalau kita mengaku pengikut Yesus, kita harus all out seperti Yesus. Jangan berkata, oh Yesus all out kalau saya tidak perlu. Dia all out untuk aku. Oh ya, dia all out untuk kita. Tetapi kita juga harus all out untuk dia. Apa itu? Dia ingin kita dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dia ingin kita menjadi pribadi agung seperti dirinya. Dan ini tidak bisa terjadi atau berlangsung dengan sendirinya atau secara otomatis. Harus lewat sebuah proses. Jadi saudaraku sekalian, harga iman yang benar itu all out. Seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim, itu all out. Harus mengorbankan anak-anaknya Ishak, itu all out. Itu harga yang harus dibayar untuk memiliki iman yang benar. Iya. Kalau kita all out, wah Tuhan pasti menyertai. Haleluya. Nggak mungkin Tuhan tidak menyertai. Nah, penyesatan yang terjadi dewasa ini yang merupakan penipuan dari kuasa gelap adalah mereka merasa sudah memiliki iman hanya karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus yang all out. Nah, ini sebenarnya mereka dikategorikan sebagai belum percaya, karena percaya yang benar itu standarnya seperti Abraham, all out. Ya, kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.